Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vicky Firdaus dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang konsep harga yang beranggotakan yang pertama Alwin Gilwan dengan nomor induk mahasiswa 2004926. Yang kedua ada Agisni dengan nomor induk mahasiswa 200079797. Yang ketiga ada Belina Nurpanilan dengan nomor induk mahasiswa 2004721. Yang keempat ada Cynthia Nusabella dengan nomor induk mahasiswa 2006040. Dan yang kelima ada Nasila dengan nomor induk mahasiswa 2004576. Dan saya sendiri, Vicky Firdaus, dengan nomor induk mahasiswa 2005402. Yang akan dibahas oleh kelompok 6 yaitu tentang konsep harga. Yang pertama, mengetahui pengertian dari harga. Yang kedua, memahami apa itu konsep harga. Yang ketiga, mengetahui penetapan harga dan tujuannya. Yang keempat, mengetahui pendekatan penetapan harga. Yang kelima, memahami strategi penetapan harga. Nah, memahami strategi harga psikologi dan harga diskon. Dari 6 pembahasan ini akan dibahas satu-satu oleh teman saya. Oke. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari harga. Menurut William J. Stanton, harga merupakan jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Menurut Philip Kotler, berpendapat bahwa harga sebagai sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen. Di next. Konsep harga. Dalam buku manajemen dan pemasaran jasa tahun 2005 karya Bukhari Alma, dalam teori ekonomi terdapat value dan utility yang menjadikan konsep dalam penetapan harga. Utility dan nilai value ini apa sih? Nah, utility adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang yang memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhannya, keinginannya, dan memuaskan konsumen. Nilai atau value adalah nilai suatu produk untuk ditukar dengan produk lain. Nilai ini dilihat dalam situasi barter, yaitu pertukaran barang dengan barang, atau mungkin kalau sekarang barang dengan uang. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Ya baik, terima kasih Alwin. Selanjutnya kita masuk ke dalam penetapan harga. Nah, penetapan harga sendiri, apa sih yang dimaksud dengan penetapan harga? Penetapan harga adalah hal yang terpenting dalam sebuah produk yang akan dijual di pasar atau ditawarkan kepada konsumen. Karena harga akan menentukan minat konsumen persaingan produk di pasar. Nah, kenapa harga menjadi minat konsumen gitu ya, yang menentukan minat konsumen? Karena biasanya kan kita lihat ya, jika kita membeli suatu barang, kita kan lihat dulu harganya. Harga sendiri kan bisa menjadi penentu kualitas barang tersebut. Jika barang tersebut harganya terlalu murah, itu kan menjadi tanda tanya ya. Kalau nggak, konsumen tuh menjadi ragu gitu, kenapa kok harganya terlalu murah. Begitupun jika harganya terlalu tinggi. Nah, itu sangat penting dalam penetapan harga. Jadi penetapan harga itu harus dengan yang sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, harga juga yang menentukan standar nilai pendapatan yang akan diterima perusahaan. Maka dalam penentuan harga harus ditentukan dengan benar. Dalam arti tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Ya, baik, boleh di next.
Selanjutnya ada tujuan penetapan harga. Setelah kita mengetahui tadi apa itu artinya penetapan harga, sekarang kita masuk ke dalam tujuannya. Nah, keputusan penetapan suatu perusahaan mencerminkan tujuan penetapan harga yang ditetapkan. Di sini ada beberapa macam tujuan penetapan harga ya. Yang pertama itu ada mempertahankan atau meningkatkan pasar. Nah, perusahaan yang sudah mendapatkan sasaran pasar harus berusaha mempertahankan atau mengembangkan perusahaan tersebut. Kemudian ada untuk mencapai penghasilan atas investasi. Biasanya itu besar keuntungan dari suatu investasi itu telah ditetapkan ya presentasinya dan diperlukan penetapan harga yang dari barang yang akan dihasilkan. Selanjutnya itu ada kestabilan harga. Nah, kestabilan harga sendiri itu dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan itu memegang kendali atas harga tersebut. Selanjutnya ada penetapan harga untuk meningkatkan laba. Penetapan harga yang berorientasi pada peningkatan laba perusahaan dari total unit produk yang terjual. Terus yang terakhir itu ada untuk menjaga loyalitas konsumen. Menjaga loyalitas konsumen itu berarti penjual atau produsen harus menentukan harga yang sesuai dengan pangsa pasarnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Terima kasih, Belina. Dan selanjutnya, dari tujuan penetapan harga juga ada menjaga daya saing. Nah, menjaga daya saing ini, pembeli atau produsen menetapkan harga jaga untuk menjaga persaingan antara kompetitor. Selanjutnya, untuk bertahan hidup. Ini terutama di pasar persaingan sempurna dengan tingkat persaingan yang tinggi. Umumnya, perusahaan dapat menentukan harga akan bersikap mengambil jalan aman, yaitu dengan menentukan harga rendah dengan tujuan produknya laku di pasar. Bila terdapat pesaing yang memasang harga lebih rendah, maka biasanya diikuti dengan produk lainnya, dengan sembari menurunkan harga. Tapi dalam keputusan harga rendah ini kita harus berhati-hati karena bila tidak diikuti dengan perhitungan biaya yang akurat, maka bisa berdampak pada kerugian. Apalagi sampai tidak mempertimbangkan biaya produksi dalam menentukan harga jual produk. Kalau kondisi seperti ini, perusahaan bukannya untung, tetapi malah rugi. Untuk bertahan hidup, artinya perusahaan tidak mengambil untung besar dengan harga jual produk, yang terpenting produk laku di pasaran. Selanjutnya ada e-bisnis. Penetapan harga untuk pemasaran secara e-bisnis harus mempertimbangkan berbagai komponen biaya dan kesadaran konsumen atau customer awareness yang mungkin berbeda dengan konsumen konvensional. Harga internet bisa lebih murah karena kemampuan internet dapat memberikan hubungan langsung dengan pelanggan yang mengurang biaya intermediasi melalui perantara. Boleh di next. Selanjutnya ada pangsa pasar. Dalam jangka panjang, perusahaan harus mendapatkan laba dari penjualan produk mereka. Dan selanjutnya yaitu menutupi kerugian usaha. Perusahaan pada saat kondisi sulit kadang menetapkan harga jual untuk menutupi kerugian yang telah dialami perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pendekatan penetapan harga. Pendekatan penetapan harga dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan biaya, kedua berdasarkan persepsi pembeli, dan ketiga berdasarkan persaingan. Yang pertama berdasarkan biaya. Penetapan harga berorientasi biaya mempertimbangkan kebutuhan perusahaan untuk memperoleh laba dengan mempertimbangkan biaya produksinya. Perusahaan menentukan laba yang diharapkan dan menambah persentase laba tersebut dalam komponen harga yang ditentukan. Dalam pendekatan penetapan harga berdasarkan
Biaya ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, penetapan harga cost plus, yaitu perusahaan menambahkan suatu kisaran angka tertentu pada biaya produk agar dapat menjualnya dengan memperoleh laba yang diharapkan. Yang kedua, ada analisis titik impas. Perusahaan menetapkan harga jual suatu produk dengan mempertimbangkan pengeluaran biaya produksi. Perusahaan menentukan titik impas atau break-even point yang menggambarkan posisi perusahaan tidak mengalami kerugian atau memperoleh dengan menjual produk yang tertera pada titik impas. Perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila penjualan produk melebihi titik impas dan rugi apabila di bawah kuantitas titik impas. Nah, untuk penentuan titik impas, perlu diperhatikan seberapa kemampuan pembeli untuk membayar harga yang kita tawarkan dan harga persaingan produk. Yang kedua, berdasarkan persepsi pembeli. Penetapan harga berdasarkan persepsi pembeli merupakan penetapan harga yang dilakukan berdasarkan informasi dari konsumen. Konsumen memiliki gambaran tentang manfaat yang diperoleh dari suatu produk dan biaya yang mau mereka keluarkan untuk membeli produk tersebut. Perusahaan menggunakan persepsi konsumen tersebut sebagai pertimbangan utama menetapkan harga jual produk selain komponen tambahan lain untuk harga, sehingga harga yang ditetapkan akan lebih bisa diterima oleh konsumen karena sesuai dengan persepsinya. Yang terakhir, berdasarkan persaingan. Penetapan harga persaingan memperhatikan pesaing perusahaan dalam penetapan harga produk. Strategi harga relative pricing dilakukan perusahaan dengan menetapkan harga jual produk berada di atas, di bawah, atau sama dengan harga pada tingkat persaingan yang ada. Penetapan harga dengan metode follow the leader atau mengikuti pemimpin suatu perusahaan tidak menetapkan harga diri sendiri, namun bereaksi menyesuaikan harga diri dari pemimpin pasar yang ada sehingga tidak terjadi persaingan harga. Boleh di next. Selanjutnya ada strategi penetapan harga produk baru. Strategi ini terbagi menjadi dua, yaitu skimming dan penetration price. Untuk strategi yang pertama ialah skimming, yaitu menetapkan harga yang relatif tinggi pada saat produk diluncurkan pertama kali di pasar. Produk teknologi dengan investasi yang tinggi biasanya menggunakan strategi ini untuk menutupi biaya riset dan pengembangan produk yang mahal. Yang kedua, penetration price. Perusahaan menetapkan harga jual produk dengan harga yang murah dengan harapan akan memperoleh pangsa pasar yang luas dalam waktu yang cepat. Tujuannya untuk penetrasi secepatnya ke dalam pasar sehingga mampu membangun kekuatan merek dan loyalitas konsumen. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan strategi harga psikologis. Nah, strategi harga psikologis ini mempertimbangkan psikologis konsumen saat memutuskan untuk membeli produk. Dan penetapan harga psikologis mendekati sisi emosional dari motif konsumen saat membeli produk. Nah, strategi harga psikologis ini ada 5 strategi. Yang pertama ada prestige pricing, yaitu perusahaan menetapkan harga yang tinggi untuk membangun citra merek eksklusif dan berkualitas. Yang kedua ada odd pricing, yaitu perusahaan menetapkan besaran harga yang ganjil dan di bawah jumlah genap dengan harga yang selisih nominal kecil. Yang ketiga ada multiple unit pricing, yaitu strategi penentuan harga digunakan perusahaan yang menjual dengan harga yang lebih rendah apabila konsumen membeli dalam jumlah barang yang banyak. Yang keempat ada price lining, yaitu perusahaan menjual produk dengan harga yang berbeda untuk model yang berbeda dalam lini produk tertentu. Yang terakhir ada leader pricing, yaitu perusahaan menerapkan harga yang lebih rendah untuk beberapa produk yang mereka jual sehingga akan meningkatkan jumlah konsumen yang berkunjung ke toko mereka. Next. Nah, selanjutnya ada strategi harga diskon. Strategi ini digunakan perusahaan untuk memberikan potongan harga untuk meningkatkan penjualan.
harga diskon dapat diberikan berdasarkan kuantitas produk yang dibeli oleh konsumen atau juga dengan menggunakan kartu diskon yang dapat diperoleh oleh konsumen setelah membeli produk dengan nilai nominal tertentu. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Oke, jadi bisa saya simpulkan dari materi konsep harga dan ada 6 pembahasan. Jadi harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa. Dalam teori ekonomi terdapat value dan utility yang menjadi konsep dalam penetapan harga. Sekian dari presentasi dari kelompok 6. Bila ada kesalahan dalam kata, semoga teman-teman bisa memahami tentang konsep harga ini. Terima kasih, saya Piki Firdaus, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang mau ditanyakan, jangan lupa untuk ketik di kolom komentar. Terima kasih.